Detik-detik penangkapan seorang residivis pencurian bermotor, Ika, 30 tahun, warga Pindrang, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Polman bergerak cepat melakukan pengejaran. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Polres Polewali Mandar berhasil mengendus keberadaan pelaku dan melakukan penyergapan di Kelurahan Sawit, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat berusaha kabur dan bersembunyi di sebuah kamar di lantai 2. Namun usahanya sia-sia. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Polewali Mandar. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku mengincar motor yang pemiliknya lupa mencabut kunci kontak dan diparkir di halaman rumah. Rekaman CCTV juga memperlihatkan aksi pelaku saat menggondol sebuah motor milik warga Pekbata, Polewali, beberapa waktu lalu. Mengecek CCTV yang ada, kami berhasil mengantongi ciri-ciri maupun identitas dan alamat terduga pelaku. Atas info tersebut, tim bergerak menuju rumah pelaku yang berada di Pindrang. Dan tim melakukan penggerebekan dan diketahui oleh terduga pelaku. Dan terduga pelaku berusaha untuk melarikan diri atau kabur dan bersembunyi di lantai 2 di rumahnya pelaku. Dalam aksinya, motor hasil curian terlebih dahulu dikanibal pelaku di rumah sekaligus bengkel. Kemudian part motor yang sudah dibongkar satu persatu dijual secara terpisah. Atas perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huseir Zainal, iNews melaporkan. Sebuah rumah tempat produksi uang palsu digerebek Polsek Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 5 kurir narkoba dibekuk Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan saat melintas di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. 2 kendaraan diamankan beserta 3 kg sabu asal Aceh yang akan dikirim ke Jakarta dan Curup Kota Bengkulu. Dalam video amatir terlihat polisi mengamankan 2 kg narkoba dari dalam kendaraan yang dikendarai 2 tersangka. Tak lama berselang, polisi mendapati informasi adanya mobil kedua yang turut membawa narkoba. Polisi pun melakukan pengejaran dan penghadangan kendaraan tersebut. Dalam kendaraan yang kedua didapati sabu seberat 1 kg lebih. Sabu disembunyikan dalam bodi kendaraan di bagian kanan belakang. Penggerebekan terjadi di Jalan Ahmad Yani di depan SPBU Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Polisi mendapat informasi adanya kendaraan minibus hitam bernomor PL1387LY diketahui menyembunyikan sabu di bawah jok kendaraan dari Aceh mengarah ke Kota Lubuk Linggau. Total 5 tersangka kurir narkoba ditangkap yakni Mirja dan Parhan serta Rama, Mursalin dan Selvian. Dari keterangan tersangka mereka ada yang diupah 25 juta dan 30 juta rupiah. RM kurir asal Palembang yang menetap di Jakarta mengaku diupah sebesar 25 juta rupiah, bahkan tiket pesawat serta sewa kendaraan sudah dipersiapkan. 25 juta. Sudah dibayar. Sakit apa? Kamu dari Jakarta itu naik apa? Naik pesawat. Sama siapa? Sama sendiri. Nah, terus teman kamu yang 2 orang? 2 orang. Dari sana? Dari Palembang. Lah ya, dari Palembang. Beli tiket pesawatnya itu sendiri atau sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Sementara Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Haris Sandi menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pengejaran terhadap pemilik barang narkoba tersebut. Semua ada 3 kilo. Ini semuanya dari Aceh berarti Bang? Dari Aceh. Untuk 2 mobil beserta HP, ya. HP ada 5 HP. Yang 1 kilo tadi itu tujuannya ke Jakarta, terus yang 2 rencana ke Palacurup.
Tersangka terancam pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman penjara seumur hidup maksimal hukuman mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Sebuah rumah tempat produksi uang palsu digerebek aparat Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 orang pelaku beserta barang bukti berupa 29 dus bahan uang palsu dan sejumlah peralatan diamankan dari lokasi. Unit Reserse dan Kriminal Polsek Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor menggerebek sebuah rumah tempat produksi uang palsu di wilayah Desa Cikahuripan. Sejumlah barang bukti berupa 29 dus kertas bahan uang palsu dan beberapa peralatan produksi upal juga diamankan dari rumah tersebut. Selain 1 orang pelaku yang bertugas sebagai pengedar dan produsen, juga ditangkap aparat kepolisian dengan barang bukti sejumlah uang palsu pecahan Rp50.000. Kejadian tersebut berawal saat pelaku berusaha melakukan transaksi di sebuah tempat transaksi dengan uang palsu. Pemilik warung yang curiga langsung menahan pelaku dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan ternyata pelaku merupakan seorang pengedar dan memproduksi uang palsu tersebut. Posisinya waktu itu dia ingin mentransfer uang tersebut melalui BRI Link. Nah, ternyata saat dicek oleh petugas BRI Link, sebagian dari uang yang ingin ditransferkannya tersebut ternyata palsu. Dari hasil penggerebekan itu, total uang palsu senilai Rp2.250.000 dengan pecahan 100 dan 50.000 diamankan polisi. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus peredaran dan produksi uang palsu tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di sebuah pasar di Jember, emak-emak melakukan transaksi pembelian dengan uang palsu. Namun para pedagang baru mengetahui uang tersebut palsu setelah dicek menggunakan alat deteksi. Pelaku umumnya beraksi saat pasar ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terjadi Inilah video amatir yang memperlihatkan uang palsu yang diterima para pedagang pasar Mumbul Sari, Jember. Terlihat uang kertas pecahan ratusan dan 50 ribuan yang dibayarkan untuk membeli barang adalah palsu. Pedagang baru mengetahui saat dicek baik kasat mata maupun menggunakan alat deteksi. Pelaku umumnya beraksi saat pembeli ramai sehingga pedagang kesulitan mendeteksi satu persatu uang pembeli. Tak hanya di Pasar Mumbul Sari, di Pasar Tanjung Jember juga terjadi peredaran uang palsu seperti di Mumbul Sari. Seperti pengakuan Asbari, pedagang daging ayam yang mengaku sudah 3 kali mendapatkan uang palsu dari pembelinya. Ia baru mengetahui saat dicek pada alat deteksi ternyata uang yang ia terima berwarna putih saat dicek pada alat deteksi yang artinya palsu. Itu kok bisa tahu kalau itu palsu gimana, Pak? Gambarnya tidak sama. Gambarnya enggak Iya. Langsung di palsu itu putih, langsung bilang putih. Kebanyakan pelaku yang sama atau gimana, Pak? Enggak, beda-beda. Beda-beda. Enggak sama. Maraknya transaksi dengan uang palsu membuat para pedagang terus waspada dan melengkapi diri dengan alat deteksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 1 bulan menjadi target operasi polisi, 2 bandar judi online di Padang, Sumatera Barat diringkus polisi. Tersangka bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per minggu. Polisi berpakaian preman dari Polresta Padang menggerebek bandar judi online di daerah Patimura, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Tersangka yang merupakan sopir angkot diciduk petugas lantaran berprofesi ganda sebagai bandar judi online. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan mengamankan rekan tersangka. Di TKP, petugas berhasil mengamankan pelaku yang sedang tidur pulas di ruang tamu rumahnya. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa kertas togel, uang tunai hasil pembelian togel, serta sejumlah akun situs judi online yang disimpan di HP-nya. Tersangka mengaku bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah dalam 1 minggu. Ataupun judi togel sudah berhasil kita amankan 2 orang. Yang pertama tadi kita amankan dan kita interogasi. Setelah kita amankan tadi mengirim ke atasnya, yaitu
atas nama I. Jadi si I yang terus kita kejar dan alhamdulillah tadi si I bisa kita amankan saat tiduran di rumahnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, 3 selebgram cantik di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diamankan Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimsus Polda Sulawesi Tenggara karena mempromosikan judi online slot. Ketiga selebgram ini telah menjalankan aksinya sejak 4 bulan lalu dengan mengajak warga untuk bermain judi online slot. Promosikan judi online di media sosial, 3 selebgram cantik ditangkap Polda Sulawesi Tenggara di 3 tempat berbeda. Penangkapan ketiga pelaku ini berawal saat personil Subdit 5 Tipit Siber Polda Sultra sedang melakukan patroli cyber dan menemukan akun Instagram milik ketiga pelaku yang memposting tautan judi online. Setelah memastikan bahwa tautan tersebut mengarah ke situs judi, polisi segera melakukan profiling untuk melacak pemilik akun tersebut. Ketiganya AA ditangkap di Kabupaten Kolaka, GA ditangkap di Kolaka Timur, dan Dewi di Kabupaten Konawe. Usai dilakukan penangkapan, ketiga selebgram cantik ini kemudian digelandang ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan penyelidikan. Ketiga pelaku mengaku sudah 4 bulan mempromosikan judi online slot melalui Instagram mereka dan mendapatkan upah 700 hingga 2 juta rupiah dalam setiap bulannya. Mereka rata-rata menjadi afiliator kurang lebih 3 sampai 4 bulan dengan masing-masing mendapatkan fee bervariatif. Ada yang 2 orang ini dengan tersangka AG dan GA ini mendapatkan gaji 700 dan 800. Kalau tersangka MA agak tinggi sedikit karena dia memang agak followernya lumayan banyak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Kota Bekasi bersama warga menangkap ular sanca kembang berukuran 3 meter lebih serta 30 butir telur ular sanca di sebuah kebun kosong di perumahan Geraha Harapan Mustika Jaya, Bekasi. Usai ditangkap, ular kemudian dibawa ke markas Damkar. Kurang maju. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi dan warga di komplek perumahan Geraha Harapan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, menangkap ular sanca berukuran besar saat sedang membersihkan sampah di area kebun. Ular sanca kembang ditemukan di dalam kloset dan berusaha melilit seorang warga. Ular sepanjang 3,5 meter bahkan sempat meronta mencoba bertahan di tempat persembunyiannya ketika hendak ditangkap. Ular yang diperkirakan berbobot 9 kg kemudian dimasukkan karung oleh warga setelah berhasil ditangkap warga bersama-sama. Tidak hanya ular sanca, petugas dan warga juga menemukan 30 butir telur ular sanca tidak jauh dari penangkapan ular. Ada rumput-rumput ke bawah. Iya, dia kayak ayam. Ada 30 biji. Hari ini juga jam 11 kami sedang membersihkan area tersebut, diketemukan lagi. Hari pertama dengan ada telurnya sebanyak 30 butir. Setelah berhasil ditangkap warga dan dievakuasi, ular liar tersebut diserahkan ke petugas rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi. Kondisi tanah, kebun kosong yang lembab, serta banyak pohon-pohon pisang diduga menjadi tempat berkembang biaknya ular sanca. Rencananya warga akan membersihkan area kebun kosong serta menebang pohon-pohon pisang tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sedang mencari makan, seekor biawak berukuran 2 meter lebih masuk dan bersembunyi di bawah mobil di garasi rumah warga di Kabupaten Kerinci, Jambi. Petugas pun harus berhati-hati melakukan evakuasi lantaran air liur reptil rawa tersebut diduga mengandung bakteri. Enam orang tim rescue dari pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci mendatangi rumah warga yang dimasuki biawak berukuran besar di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Jambi.
Biawak rawa tersebut didapati sedang bersembunyi di bawah mobil milik warga dan petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi karena tidak memiliki alat yang memadai. Setelah berusaha sekitar 2 jam, reptil dengan panjang lebih dari 2 meter tersebut akhirnya berhasil ditangkap menggunakan kayu, tali, dan karung. Biawak yang diperkirakan memiliki berat 20 kg tersebut diduga masuk ke rumah warga karena kelaparan dan sedang mencari makan. Selanjutnya, biawak ini dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci untuk kemudian dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dan proses evakuasi berjalan cukup dramatis karena binatangnya, biawaknya cukup besar. Jadi memerlukan waktu lebih kurang 2 jam. Jadi hasil dari evakuasi ini nanti akan kami lepaskan kembali ke alamnya yang jauh dari pemukiman masyarakat. Selain gigitannya yang membahayakan, air liur biawak juga berbahaya karena banyak mengandung bakteri. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor gede menabrak kasat lantas di Polres Berau di tengah operasi patuh Mahakam di Berau, Kalimantan Timur. Aksi nekat ini diduga dilakukan karena pengendara motor takut ditilang. Rekaman video amatir warga memperlihatkan aksi seorang pengendara motor besar yang nekat menabrak petugas polisi lalu lintas yang sedang menggelar operasi patuh di Simpang 4 Jalan Durian 3, Pulau Panjang, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Pelaku yang mencoba melarikan diri itu akhirnya dihentikan petugas setelah sepeda motor yang dikendarainya terguling di jalan. Kasat Lantas Polres Berau AKP Wulyadi yang menjadi korban menyebut pelaku diduga takut ditilang dan mencoba menghindari petugas karena motor yang dikendarainya menggunakan knalpot brong. Padahal kehadiran personel polisi lalu lintas Polres Berau di persimpangan lampu merah itu dalam rangka sosialisasi keselamatan berlalu lintas warga. Kita ini ada pengendara yang mungkin kurang sopan di jalan, tiba-tiba itu knalpotnya brong, mungkin ketakutan. Dia itu tambah melaju kendaraannya, pas kita meleng begini saya ditabrak sampai terpental itu. Kini sepeda motor pelaku penabrak kasat lantas Polres Berau disita di Mapolres Berau untuk dijadikan barang bukti. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas penyidik. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuri, iNews melaporkan. Pemirsa, truk box berisi ratusan paket terbakar di Jalan Nasional Bypass, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan paket berisi berbagai jenis barang ludes terbakar dan sebagian paket lainnya rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari paket ponsel di dalam truk box. Kebakaran truk box berisi ratusan paket terjadi di depan pos polisi Gunung Gedangan, Jalan Nasional Bypass Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis pagi. Nampak api dan asap membumbung dari dalam box truk. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkot Mojokerto langsung membuka paksa pintu truk dan melakukan pemadaman. Namun ratusan paket berisi berbagai jenis barang ludes terbakar dan sebagian paket lainnya rusak parah. Supriyanto, pengemudi truk paket, mengatakan dirinya menghentikan laju truk di depan pos polisi setelah menyadari ada api dan asap mengepul dari dalam truk box. Waktu di jalan saya lihat spion kan, kok ada asap. Ya berhenti saya buka, ternyata ada apinya di dalam, udah kebakar. HP ya? HP, bukan mesinnya yang panas? Bukan, jauh dari mesin. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran truk box berisi ratusan paket tersebut. Namun diduga api berasal dari paket berisi handphone di dalam box truk. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 50 pasien Rumah Sakit Citra Arafik Depok dievakuasi ke sejumlah rumah sakit setelah genset rumah sakit terbakar dan listrik padam. Genset terbakar karena tersambar api rokok. Pasien gawat darurat dan rawat inap Rumah Sakit Citra Arafik Depok dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Di antaranya Rumah Sakit Bayangkara Brimob, RSUI, RS Pintar Keluarga Depok, serta RS Arafik Sawangan dan Bekasi.
Salah satu yang dievakuasi adalah pasien ibu hamil yang hendak menjalani operasi persalinan. Para pasien dievakuasi setelah genset rumah sakit terbakar dan listrik rumah sakit padam. Polisi telah menyelidiki kejadian ini dengan meminta keterangan manajemen dan petugas PLN. Sementara petugas PLN berupaya melakukan perbaikan di area genset dan memulihkan kelistrikan rumah sakit. Penyebab kebakaran diduga karena ada orang yang merokok dan menyambar genset utama. Utama jauh. Ini gedungnya di sini, ini gensetnya di sini. Nah, akibat ada orang merokok di depan di area sini mengakibatkan apa? Kena genset, percikan genset. Katanya orangnya, tapi kelalaiannya di mana? Misalnya perlu di jalan lagi. Para 50 pasien yang dievakuasi ke beberapa rumah sakit telah mendapat penanganan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria di Ngawi, Jawa Timur nekat membakar rumah orang tuanya. Belakangan diketahui pelaku depresi karena teringat istrinya yang baru meninggal 2 minggu yang lalu. Kebakaran hebat menghanguskan rumah milik Arjo, warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedung Ngalar, Kabupaten Ngawi, Selasa dini hari. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung api akhirnya berhasil dipadamkan tak lama setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Namun bangunan rumah berdinding kayu itu sudah habis terbakar beserta seluruh perabotan. Menurut pihak keluarga, rumah itu sengaja dibakar Sunarko, pria 39 tahun yang tak lain adalah anak dari pemilik rumah. Diketahui pelaku mengalami depresi setelah istrinya meninggal dunia sekitar 2 minggu lalu. Tak hanya rumah orang tuanya, pelaku juga membakar kandang ternak kambing di belakang rumah. Saat ini pelaku dibawa pihak keluarga dan petugas kepolisian ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Anaknya yang pusing tinggal istrinya. Nah, terus itu ingin bakar rumahnya ibunya. Korban ini memiliki riwayat adanya gangguan kejiwaan yang mana dari tahun 2010 sudah menjalani perawatan. Hal itu diperparah lagi semenjak istrinya yang meninggal dunia yang menyebabkan kondisi kejiwaannya semakin terguncang. Akibat kejadian ini orang tua dan anak pelaku sementara dievakuasi ke rumah kerabatnya. Keluarga juga masih sangat trauma akibat kebakaran ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR RI, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kasih Intelijen Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Putu Arya Wibisana menegaskan akan menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR RI ini dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini Sera Afrianti. Putu akan membuat memori kasasi tersebut dalam 14 hari ke depan sambil menunggu salinan putusan dari Majelis Hakim. Langkah kasasi ini diambil lantaran ada sejumlah pertimbangan Majelis Hakim yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta pada saat persidangan. Hari ini juga kami belum mendapatkan salinan putusan dari Majelis Hakim. Sambil menunggu itu, tentunya jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Pidana ini, acara pidana ini, kami akan gunakan untuk mengambil sikap berupa kasasi seperti itu. Sementara pihak keluarga Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan Cisaat, Kabupaten Sukabumi mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan satu anak yang masih kecil. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin diperjuangkan lagi.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ronald Tanu 12 tahun penjara lantaran terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Aprianti hingga meninggal dunia. Namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan karena tidak terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Haritambayong, iNews. Pemirsa, selebgram Irwansyah alias Wanda Hara dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Hal ini terjadi saat Wanda mengikuti kajian keagamaan Ustadz Hanan Attaqi dan menempati syaf perempuan padahal dirinya merupakan seorang pria. Usai videonya viral, Wanda Hara menyampaikan permohonan maafnya ke publik. Gara-gara menempati saf perempuan, selebgram Wanda Hara yang bernama asli Irwansyah hari ini resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Wanda Hara diketahui melakukan hal tersebut saat mengikuti kajian agama Ustadz muda ternama Hanan Attaqi. Pelapor mengatakan meskipun Wanda Hara telah mengklarifikasi perbuatannya, namun proses hukum harus terus berjalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan pelaporan yang sama terhadap beberapa rekan Wanda Hara dikarenakan saat mengikuti kajian secara bersamaan namun tidak menegur Wanda. Hal ini dinilai telah melanggar ketentuan dan diduga telah menistakan agama atas perbuatan tersebut. Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Fashion stylist Wanda Hara viral di media sosial usai kedapatan menghadiri kajian Ustadz Hanan Attaqi menggunakan cadar. Penyebabnya adalah Wanda Hara selama ini dikenal berjenis kelamin laki-laki. Namun dirinya justru menggunakan cadar dan dinilai tidak sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Usai video viral, Wanda Hara menyampaikan permohonan maafnya ke publik karena aksinya berbusana perempuan dan bercadar hingga berdiri di syaf perempuan saat menghadiri kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaqi kemarin. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Golden Visa ini diberikan kepada WNA yang berkualitas serta bermanfaat bagi Indonesia. WNA yang mendapatkan Golden Visa ini bisa tinggal lebih lama di Indonesia dan kemudahan keluar masuk Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Golden Visa di Jakarta. Golden Visa merupakan produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Golden Visa diberikan kepada WNA yang berkualitas serta bermanfaat ke perkembangan ekonomi negara, salah satunya penanaman modal, baik korporasi maupun perorangan. Jokowi berharap Golden Visa membuat Indonesia sebagai tujuan investasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hari ini kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan pada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif. Dalam peluncuran ini, Presiden Jokowi secara simbolis memberikan Golden Visa kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Kebijakan Golden Visa tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Permenkumham nomor 22 tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023. Dari Jakarta, Zulhilmi Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, PB Popsi kembali menggelar turnamen biliar terbuka bertajuk A-League 9 Ball. Kompetisi yang diikuti puluhan atlet biliar ini menjadi ajang untuk melatih kemampuan bertanding dan memperbaiki posisi ranking nasional. Popsi resmi membuka turnamen biliar terbuka bertajuk A-League 9 Ball di Harsa Biliar Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Turnamen yang berlangsung pada 23 hingga 27 Juli 2024 ini diikuti 128 peserta dari berbagai daerah. Format pertandingan ini terdiri dari 7 race pada babak penyisihan, 8 race pada babak 32 besar, dan 11 race pada partai final dengan total hadiah sebesar Rp134 juta. Bagus sih, sekarang kan pada banyak turnamen, ya semoga bisa juara lah. Turnamen ini adalah supaya biliar ini semakin dikenal oleh masyarakat luas untuk menjadikan biliar ini sebagai selain gaya hidup juga menjadikan biliar ini sebagai olahraga prestasi. Gelaran turnamen A-League 9 Ball PB Popsi diharapkan dapat memberi dampak positif kepada para atlet biliar Indonesia untuk semakin berkembang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda desa Sitibun, Sumedang, Jawa Barat memiliki kreativitas luar biasa. Ia membuat berbagai simulator termasuk simulator pesawat yang disewakan dan dimanfaatkan oleh sejumlah instansi kemiliteran. Di tempat inilah terpampang nyata karya kreatif Ihsan Ismail, seorang pemuda asal desa Citimun, Sumedang, Jawa Barat. Ada beberapa jenis simulator yang dibuat oleh Ihsan, mulai dari simulator pesawat, simulator driving, simulator racing, simulator motor, rental PlayStation 4, hingga robot yang dilengkapi artificial intelligence. Ihsan Ismail di usianya yang kini menginjak 29 tahun mampu membuat software serta komponen pesawat terbang. Hasil ciptaannya pun telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah instansi kemiliteran dan instansi lain di tanah air. Kalau inspirasi udah pasti jelas dari Pak Habibie, Pak ya. Karena dari kecil pun saya udah senang sama Pak Habibie, udah terinspirasi sama Pak Habibie. Saya udah senang pengen seperti Pak Habibie menciptakan teknologi dan legasinya yang penting itu, Pak. Di balik kesuksesannya ada modal nekat dan kerja keras. Ihsan ternyata awalnya terinspirasi oleh cendekiawan Muslim Indonesia yaitu B.J. Habibie. Sejak kecil, Ihsan telah mengagumi teknologi pesawat buatan B.J. Habibie. Ihsan berharap dengan membuka usaha Hyper Games dan Cafe bisa menjadi wadah komunitas e-sport di Sumedang. Sedangkan simulator race bisa menjadi fasilitas untuk anak-anak muda yang bermimpi menjadi pembalap virtual. Simulator buatan Ihsan disewakan mulai dari Rp5 hingga Rp50.000 dengan durasi hingga 35 menit. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata di alam bebas, Pantai Hujung Langgar di Pekon Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung bisa menjadi pilihan. Pantai yang jarang diketahui banyak orang ini menyuguhkan pemandangan hamparan luas Samudra Hindia. Akhir bulan tapi mau healing? Ke Pantai Hujung Langgar aja yuk, biar gratis. Di pantai yang terletak di Pekon Batu Raja, kita bisa memanjakan mata dengan hamparan pantai berpasir yang cantik dengan latar belakang batu karang nan indah. Jika membawa kamera drone, Anda juga bisa memanfaatkan tebing di sisi pantai untuk bersuah foto. Pemandangan tebing, deburan ombak, serta hijaunya hutan di perbukitan dijamin menambah eksotik layar foto. Namun jika malas memanjat, pengunjung bisa memanfaatkan hamparan pasir pantai untuk sekedar berjalan santai sambil menikmati semilirnya angin laut. Bagus, pemandangannya indah, terus pokoknya warganya juga kayak ramah-ramah. Walaupun di sini kan ada tempat yang mau bisa dikunjungi, tapi butuh effort lah, tapi benar-benar terbayar tuntas kan.
Untuk mencapai ke lokasi ini dibutuhkan waktu 7 jam perjalanan dengan jarak tempuh 200 km menggunakan kendaraan bermotor dari pusat kota Bandar Lampung. Namun jika ditempuh dari kota Krui hanya memakan waktu sekitar 30 menit perjalanan. Dan asiknya, jam buka pantai Batu Kebayan adalah 24 jam, sehingga pengunjung bebas datang kapan saja untuk liburan. Bagaimana Anda tertarik untuk mengunjungi pantai Hujung Langgar? Persiapkan dengan matang segala keperluan Anda dan selamat berwisata. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Pasaran yang berada di pesisir kota Bandar Lampung kini disulap menjadi kampung nelayan modern. Pulau yang dikenal sebagai sentra pengolahan ikan teri ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas ekspor dan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Pulau Pasaran di Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Lampung yang dikenal sebagai sentra produksi ikan teri bertransformasi menjadi kampung nelayan modern atau Kalamo dengan berbagai fasilitas yang memadai. Ragam fasilitas pendukung dibangun di pulau ini yakni warung serba ada, rumah pengeringan ikan, gudang beku portable, sentra kuliner, kios nelayan, kafe, jasa angkut, hingga bengkel nelayan. Ini upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan nilai tambah Pulau Pasaran menjadi sentra hilirisasi ikan teri dengan kualitas ekspor, serta memaksimalkan potensi kemaritiman di perairan Lampung yang mencapai 2 triliun rupiah per tahun. Ikan teri hasil tangkapan nelayan akan diolah oleh UPI atau Unit Pengolahan Ikan yang bersertifikasi hingga menjadi produk siap ekspor. Nelayan juga tidak perlu khawatir mengenai pemasaran karena sudah ada kerjasama antara Koperasi Nelayan Pulau Pasaran dengan eksportir. Para nelayan berharap Kalamo akan memecahkan berbagai permasalahan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Kalamo ini ya sangat membantu sekali gitu dari sisi bantuan yang berupa full story. Ketika barang lagi membludak, kita bisa simpan dulu untuk menstabilkan harga pasaran di Jakarta karena kita kan hampir 50% pengiriman ikan kita ke Kampung nelayan modern di Kota Tapis Berseri ini kini menjadi salah satu aset tempat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Nelayan dan masyarakat diharapkan bisa menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik. Konsepnya adalah kita yang nantinya ini tidak saja hanya untuk pasar lokal, tetapi kita akan melakukan itu ekspor. Kami membina mereka supaya mereka memahami bagaimana proses hulu sampai hilir pengolahan ikan ini dengan baik dan benar, sesuai dengan standarnya untuk penjualan SOP kami ke luar negeri. Kampung nelayan modern Pulau Pasaran berjarak sekitar 1 km dari daratan utama dan dihubungkan dengan jembatan. Kalamo Pulau Pasaran di wilayah yang menjadi gerbang Pulau Sumatera tersebut merupakan Kalamo kedua di Indonesia setelah Biak Numfor di Provinsi Papua. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, terkait adanya tuduhan dugaan teror dukun demi harta warisan, pihak tertuduh Henny Harahap melaporkan balik Noni Senjadewi ke Polda Sumatera Utara atas dugaan perkara pencemaran nama baik. Henny meminta ke pihak kepolisian agar keadilan dapat ditegakkan. Dengan membawa dokumen, Henny Harahap mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polda Sumatera Utara untuk mengadukan Noni Senjadewi dalam dugaan perkara pencemaran nama baik dan berita bohong. Dalam pengakuannya, Henny menyangkal tuduhan Noni Senjadewi yang merupakan kakak iparnya bahwa ia telah melakukan teror dukun terkait perkara warisan dari kakak kandungnya, Heprin Harahap. Adapun maksud kedatangan kita ke SPKT ini, yaitu melaporkan saudara Noni Senjadewi atas kebohongan, fitnah,
pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap keluarga kami. Kami menyanggah bahwasanya kami atas nama keluarga besar menolak keras gugatan yang dilayangkannya ke Pengadilan Agama Labuhan Batu yang menyatakan anak bawaannya dari suaminya yang dahulu dijadikan sebagai ahli waris. Nah, sudah tentu ini kami tolak mentah-mentah. Mana mungkin anak sambung dijadikan sebagai ahli waris. Kemudian yang kedua, Noni Senja Dewi ini mengatakan bahwa rumah milik almarhum katanya sudah diwariskan kepadanya. Tapi ya secara lisan gitu wasiatnya. Dan tidak boleh dijual katanya. Ini juga kami tolak mentah-mentah di pengadilan. Sebab hal ini tidak ada persetujuan ahli waris yang lainnya. Sehingga mungkin dalam hal ini, kelima hal ini mungkin dia membuat dia panik, meradang. Sehingga dia membuat laporan palsu di media yang menyatakan macam-macam yang memang tujuannya untuk mencemarkan nama baik kami, memfitnah. Eni berharap meminta pihak Polda Sumatera Utara untuk segera melakukan tindakan hukum dan menegakkan keadilan sehingga persoalan warisan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan adil. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews.